Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan ini Bu Nafisa selalu mengingatkan terus jaga kesehatannya ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 3M ya. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Selalu menjaga jarak ya, hindari kerumunan. Dan selalu rajin mencuci tangan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi ya. Kita masuk ke tema G, subtema 3, pembelajaran 3 ya, tentang kebersamaan di tempat bermain. Nah, pada pembelajaran 3 ini, dalam berteman, kamu tidak boleh membeda-bedakan ya. Kamu juga harus selalu hidup rukun. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang nyaman. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Di situ ada seorang anak yang bersalaman dengan temannya. Hal itu biasanya dilakukan saat bertemu dengan teman ya, atau sedang ingin berkenalan dengan seseorang. Nah, di sini juga ada contoh tentang teks yang mencerminkan hidup rukun. Nah, dengan judul Murid Baru Tidak Perlu Malu. Nah, kalian bisa membaca teks berikut ini ya. Murid baru tidak perlu malu. Anak-anak bergembira saat istirahat tiba. Masing-masing anak memiliki kegiatan sendiri. Ada anak yang bermain di halaman sekolah. Ada anak yang makan dan minum di kantin sekolah. Ada pula anak yang asik membaca di perpustakaan. Meskipun melakukan kegiatan yang berbeda, anak-anak tetap rukun dan tidak saling mengganggu. Tapi, siapa yang duduk menyendiri di sudut halaman itu ya? Oh, dia adalah Mona, si murid baru. Laras segera mendekati Mona. Laras mengajak Mona bergabung dengan teman yang lain. Mona pun tidak malu-malu lagi. Mona bermain dengan gembira bersama teman-teman barunya. Nah, itulah isi teks yang mencerminkan hidup rukun ya. Nah, sekarang coba kalian bisa berlatih menjawab melengkapi kalimat berikut ini ya. Baik, saat istirahat, Ino membaca buku dongeng di perpustakaan loh teman-teman. Nah, apakah kalian mau mendengarkan kisah dongeng tersebut? Sekarang kalian bisa mendengarkan sekaligus menyimak dongeng berikut ini ya. Selalu ingat kebaikan teman. Cici kelinci terjebak dalam jaring tali. Cici kelinci meminta pertolongan saat embing kambing lewat. Embing kambing tidak mau menolong Cici kelinci dengan alasan takut terjebak juga dalam jaring. Cici kelinci juga meminta tolong saat Sasa angsa lewat. Maaf ya, aku harus segera latihan berenang, kata Sasa angsa. Sebelum berlalu melewati Cici kelinci sangat sedih dan ketakutan. Menjelang siang, Mumu Marmut melewati tempat itu. Mumu Marmut melihat Cici kelinci memerlukan pertolongan. Mumu Marmut ragu-ragu hendak menolong Cici kelinci. Mumu Marmut ingat Cici kelinci pernah berbuat curang saat bersama-sama mencari makan. Mumu Marmut masih jengkel hatinya, namun tidak tega melihat temannya itu dalam bahaya. Tiba-tiba, Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Ingatlah kebaikan teman, bukan keburukannya. Mumu Marmut segera menghampiri Cici kelinci. Mumu Marmut membantu Cici kelinci keluar dari jaring tali. Cici kelinci mengucapkan terima kasih pada Mumu Marmut. Cici kelinci juga meminta maaf karena pernah berbuat curang. Saat itu adikku sakit dan perlu banyak makanan, kata Cici kelinci menyesal karena harus berbuat curang untuk menolong adiknya. Aku sudah memaafkanmu, Cici kelinci, balas Mumu Marmut sambil merangkul Cici kelinci. Cici kelinci mempererat rangkulan Mumu Marmut sambil berjanji dalam hati untuk tidak berbuat curang lagi. Nah, bagus ya cerita dongeng yang sudah dibacakan Bu Guru tadi. Nah, dari dongeng itu kita bisa belajar ya
bahwa setiap keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan lagi ya. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah, selanjutnya jika kalian sudah paham, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, jika sudah, sekarang coba kalian bisa bertanya kepada teman-temanmu atau saudaramu tentang tokoh dongeng yang disukainya. Dan selanjutnya kalian bisa menuliskannya pada kolom berikut ini ya. Nah, sekarang cerita dari Laras. Laras mempunyai 3 buku dongeng. Nah, Laras belum membaca semua buku miliknya. Laras baru membaca 1 buku. 1 buku yang telah dibaca Laras dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya teman-teman? Nah, untuk lebih tahunya, mari kita ingat lagi tentang pecahan ya. Sebuah benda utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Dan untuk contohnya kalian bisa lihat pada gambar ya. Selanjutnya, jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Dan untuk contohnya kalian bisa melihat pada gambar ya. Lalu, jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Dan untuk contohnya kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi, 1 buku yang telah dibaca Laras dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3 ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham untuk menentukan nilai suatu pecahan? Nah, jika sudah paham, kalian bisa menuliskan bilangan pecahan untuk setiap bagian dari gambar-gambar berikut ini ya.